Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falik Taufik Sidki dari jurusan Jurnalistik kelas 1C dengan NIM 12340500124. Di sini saya dari kelompok 3 Manusia dan Kebutuhan Doktrin Agama akan menjelaskan mengenai doktrin kepercayaan agama. Apa itu doktrin? Doktrin adalah ajaran tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan. Istilah doktrin berkaitan dengan suatu kebenaran dan ajaran. Keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab menegaskan tentang kebenaran melalui ajaran. Sedangkan yang diajarkan biasanya dengan kebenaran. Dengan demikian, doktrin berisi tentang ajaran kebenaran yang sudah tentu memiliki balutan filosofis. Doktrin atau kepercayaan dalam agama yaitu ada 4. Yang pertama, iman kepada Allah SWT. Yang kedua, mustahil menemukan zat Allah. Yang ketiga, argumen keberadaan Allah. Yang keempat, iman kepada malaikat, kitab, dan rasul Allah. Yang pertama, iman kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah atau sering disebut kalimat tabiyah adalah suatu pernyataan pengakuan terhadap keberadaan Allah yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah. Ia merupakan bagian lafaz dari syahadatain yang harus diucapkan ketika akan masuk dan memeluk agama Islam, yang merupakan refleksi dari tauhid Allah yang menjadi inti ajaran Islam. Yang kedua, kemustahilan menemukan zat Allah. Akal pikiran yang merupakan ciri keistimewaan manusia sekaligus pembeda antara manusia dan makhluk lainnya. Manusia dapat mencapai taraf kehidupan yang mulia melalui akal pikirannya. Sebaliknya, manusia pun dapat terpuruk ke kehidupan yang hina melalui akalnya. Akal sekalipun digunakan dengan sungguh-sungguh, keberadaannya tetap dalam ruang lingkup yang terbatas. Artinya, ada sejumlah persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh akal. Salah satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh akal ialah zat Allah. Yang ketiga, argumen keberadaan Allah. Pengakuan terhadap keberadaan Allah berarti menolak keberadaan Tuhan-Tuhan lainnya yang dianut oleh para pengikut agama lain. Ada 3 teori yang menerangkan asal kejadian alam semesta yang mendukung keberadaan Tuhan. Pertama, paham yang menyatakan bahwa alam semesta ini ada dari yang tidak ada. Ia terjadi dengan sendirinya. Yang kedua, paham yang menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari sel yang merupakan inti. Yang ketiga, paham yang menyatakan bahwa alam semesta itu ada yang menciptakan. Yang keempat, iman kepada malaikat, kitab, dan rasul Allah. Malaikat Allah, malaikat atau terkadang yang disebut al-mala, al-ala, merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan dari nur cahaya. Seperti diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan malaikat dari cahaya, jin dari nyala api, dan Adam dari tanah. Penciptaan malaikat lebih dulu daripada penciptaan manusia, ketika Allah SWT berkehendak menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Tuhan memberitahukan rencananya itu kepada malaikat, sehingga terjadi dialog antara Tuhan dan malaikat. Malaikat termasuk makhluk rohani yang termasuk goib. Mereka bukan kelompok yang makhluk yang berwujud jasmania, yang dapat diraba, dilihat, dicium, dan dirasakan, karena mereka berada di alam yang berbeda dengan alam manusia. Mereka disucikan dari syahwat kebinetangan yang terhindar dari keinginan hawa nafsu yang bersifat material. Mereka selalu tunduk dan patuh kepada Allah SWT dan tidak pernah ingkar kepadanya. Dengan demikian, mereka menghabiskan waktu siang dan malamnya untuk beribadah kepada Allah semata. Ia adalah makhluk langit yang mengabdi kepada Allah dengan bermacam-macam tugas yang diembannya. Jumlahnya sangatlah banyak, namun yang harus kita imani hanyalah 10.
malaikat beserta tugas-tugasnya. Tugas malaikat itu ada yang dikerjakan di alam ruh, ada pula yang dikerjakan di alam dunia. Tugas malaikat di alam ruh ialah menyucikan atau bertasbih serta taat dan patuh sepenuhnya kepada Allah SWT, memikul asri, memberikan salam kepada ahli surga, dan menyiksa para ahli neraka. Adapun tugas malaikat di alam dunia adalah menurunkan wahyu yang diemban oleh malaikat Jibril. Ia disebut juga Ruh Al-Amin atau Ruh Al-Qudus. Adapun tugas malaikat-malaikat lainnya adalah sebagai berikut. Malaikat Mikail mengatur perjalanan binatang-binatang, menentukan musim hujan, panas, serta menurunkan rezeki. Malaikat Jibril bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkala atau nafiri ketika terjadi kiamat besar, dan malaikat-malaikat lainnya. Terus selanjutnya ada kitab-kitab Allah. Ayat-ayat Allah SWT yang merupakan ajaran-ajaran dan tuntutan itu dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab-kitabnya, dan kedua, ayat-ayat yang tidak tertulis, yaitu alam semesta. Ayat-ayat yang tertulis terformulasikan dalam 4 kitab: Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur, yang masing-masing diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Daud. Keempat kitab itu disebut kitab-kitab langit. Yang terakhir ada Rasul-Rasul Allah. Doktrin Islam mengajarkan agar setiap muslim beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Secara bahasa, Rasul adalah orang yang diutus, artinya ia diutus untuk menyampaikan berita rahasia, tanda-tanda yang akan datang, dan misi atau risalah. Secara terminologi, Rasul berarti orang yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Di antara tugas yang diemban oleh para Rasul adalah mengajarkan tauhid dengan segala sifat-sifatnya, mengajak manusia agar hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah SWT, mengajarkan manusia agar hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah SWT, mengajarkan kepada manusia agar memiliki moral dan akhlak yang mulia, mengajarkan kepada manusia norma-norma kehidupan agar selamat di dunia dan akhirat, mengajak manusia agar bersemangat dalam bekerja dan berusaha, serta menjauhkan sifat-sifat malas sehingga terjadi keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, mengajak manusia agar tidak mengikuti hawa nafsu, menyampaikan berita-berita yang bersifat gaib seperti malaikat, surga, dan neraka dalam kubur, dan alam akhirat.